Tidak apa-apa. Hati-hati, aku akan minta bagian personalia memecat kalian. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu sangat meremehkan orang desa. Kamu makan, pakai, dan gunakan. Tidak ada orang desa yang rajin dan tekun bekerja seperti mereka. Kamu belum memerlukannya. Tidak punya sopan santun. Ku tidak punya sopan santun. Kau berani memarahiku? Pelayan kotor. Sebenarnya kamu memang pantas dimarahi. Kita semua datang ke sini untuk bekerja. Apa kamu merasa lebih hebat dari yang lain? Berani-beraninya kamu menyinggung aku? Hausin, kupikir, kamu memang tidak ingin bertahan di sini lagi. Kirim ini kepada Direktur Chao. Dia ada di ruang obat lantai 4. Oh baik. Seorang pendatang baru. Berani menyinggung Kak Bingbing. Sekarang biar dia dapat pelajaran yang baik. Ada siapa? Saya datang mengantar dokumen. Buka pintu. Biarkan aku keluar. Hanya 6 jam saja. Kalian mau apa? Cepat keluarkan saya. Saya adalah istri Gu Qingfeng. Dia tidak akan membiarkan kalian lolos. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Ini cukup untuk dia minum banyak. Biar dia mengerti. Apa akibatnya kalau menyinggung aku? Cai Bingbing. Ingat untuk membuang rokoknya. Jangan sampai ketahuan. Tenang saja, Kak Bing. Hahaha. Dokter Gu. Waktunya istirahat siang. Tak tahu apakah aku berkesempatan ini mengundang Dokter Gu untuk makan siang bersama. Tidak. Aku harus pergi ke pabrik obat sebentar lagi. Apa yang mau dilakukan di pabrik obat di tengah hari? Apakah staf di pabrik obat sebelah tidak perlu istirahat siang? Istri saya bekerja di pabrik obat. Saya akan menemaninya makan siang sebentar lagi. Sial. Apakah kamu masih tidak punya hati nurani? Ku sudah mengantarkan diri ke depanmu. Kamu masih mau menolakku? Jangan buang-buang waktu. Aku, Gu Shifeng, susah payah menikahi seorang istri. Tentu saja harus menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersamanya. Angin barat tidak baik. Pisau kecil hilang. Apa? Angin barat tidak baik. Pisau kecil hilang. Apa? Pabrik pasar malam. Cepat cari kepala pabrik dan periksa rekaman CCTV. Baik. Terakhir kali mereka ibu dan anak menunjukkan rasa tidak tenang seperti ini. Masih saat mereka di SMA. Aku menjual foto-foto aku dan 11 Feng saat mandi di Batose. Pada para teman perempuan yang mengaguminya. Kali ini, entah siapa yang tidak tahu diri. Berani-beraninya bergerak. Istri muda paling berharga dari keluarga Gu. Sekaligus menyinggung tuan muda Gu dan nyonya tua Gu. Ah, kalian mau kemana? Kalian tidak tahu. Tadi ada pengumuman dari atas. Katanya istri muda Gu Jia hilang di pabrik obat kita. Semua orang pergi mencarinya. Hadiah untuk nyonya muda sebesar 2 juta. Nyonya muda dari keluarga Gu. Istri Gu Shifeng. Kapan Gu Shifeng menikah? Bagaimana kami tidak tahu? Kami juga baru tahu kalau Gu Zong sudah menikah. Dan istrinya adalah orang baru di departemen kalian waktu itu. Namanya apa ya? Tang Xin. Iya, itu dia. Kalian benar-benar beruntung. Bisa bekerja dengan nona muda. Nanti bisa ikut merasakan keberuntungannya. Kak Bingbing. Aku tidak salah dengar, kan? Tang Xin adalah istri muda keluarga Gu. Selesai sudah. Hahaha.
Sayang, kamu harus bertahan. Ayah dan nenekmu sangat mencintaimu. Mereka sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Terima kasih. Terima kasih. Xiaoxin. Xiaoxin. Xiaoxin, kamu di mana? Jangan takutkan aku. Istriku sudah cek rekaman CCTV. Xiaoxin pergi ke ruang obat di lantai 4. Ibu mertua akan ikut denganmu. Cepat keluarkan kuncinya. Lin Junjie, apakah sudah terjadi sesuatu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan takut sendiri. Hanya dikurung sebentar saja kan? Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Setelah membuka pintu, kita langsung lari. Tidak ada yang tahu bahwa itu kita yang melakukannya. Kalian sedang melakukan apa? Dokter Gu, kenapa kamu di sini? Kami datang ke ruang obat untuk mengambil beberapa barang. Tentu saja, nona muda tidak ada di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Xiaoxin. Xiaoxin, jangan takut aku, Xin Chen. Bintang. Tolonglah, selamatkan anak-anak kami. Bintang. Saya pasti tidak akan membiarkanmu dan anakmu dalam bahaya. Percayalah padaku. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Mengapa bisa jadi seberat ini? Xiaoxin masih hamil. Kalau dia terjadi apa-apa, aku, keluarga Gu, pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu memukulku. Kamu seorang petugas kebersihan berani memukulku. Berhenti. Nenek Gu, kamu berani bergerak. Sungguh hidupmu sudah tidak sabar. Ini adalah Nenek Gu. Matamu buta. Xiao Huai, tangkap mereka. Dibawa ke kantor polisi. Iya. Aku lapar. Aku malah membuat marah seluruh kota Beijing. Keluarga bangsawan paling berkuasa. Sepanjang hidupku, semuanya sudah selesai. Si Feng. Bagaimana kondisi kesehatan Xiaoxin? Tubuh Xiaoxin cukup baik. Di dalam perut. Dua anak itu tidak mengalami cedera serius saat ini. Tapi, apakah secara spesifik akan mempengaruhi perkembangan mereka? Masih perlu diamati beberapa hari lagi. Oh. Ini adalah obat ajaib yang saya bawa dari luar negeri beberapa hari yang lalu. Mbak, sudah diberkati oleh seorang master di kuil. Asal kamu setiap hari dengan tulus menggunakan ramuan ini. Menggosoknya di perut kakak ipar. Mengusapnya. Bayi pasti akan mendapat perlindungan dari sang master. Lucu dan ceria. Bentuk tubuh dan berat badan. Aku tahu Ji Feng. Kamu adalah dokter kandungan yang profesional. Percaya saja dengan ini. Tapi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hal yang penting. Mari kita coba saja. Selama saat mengoleskan obat dengan tulus, itu sudah cukup. Tentu saja, aku adalah ibumu. Masih bisa menipumu, kan? Kami keluar dulu. Kalian berdua saja yang di sini, ya? Baik, dadah. Apakah perutmu masih terasa tidak nyaman? Sudah jauh lebih baik. Angkat bajunya. Lakukan. Lakukan apa? Manja.